Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Angelita dengan NPM 22311070, kelas SI 22B. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal UAS mata kuliah troubleshooting dengan tipe soal B. Yang pertama ada sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan berbagai tugas komputasi. Komponen utama dari sistem komputer meliputi pemrosesan pusat atau CPU, memori, dan perangkat input dan perangkat output. ALU adalah bagian dari CPU yang melakukan operasi aritmatika seperti perjumlahan dan pengurangan dan operasi logika seperti AND, OR, atau NOT. ALU bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan matematis dan evaluasi logika dasar yang diperlukan oleh program komputer. Selanjutnya ada CPU. CPU adalah bagian dari CPU yang mengatur dan mengendalikan eksekusi instruksi dalam pemrograman. CPU mengambil instruksi dan memori modek-kodeknya dan mengarahkan operasi ALU, memori, dan perangkat input atau output untuk menjalankan instruksi tersebut. Selanjutnya ada alat input atau input device. Alat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer, sedangkan alat output atau output device yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil dari proses komputasi kepada pengguna. Selanjutnya di sini saya akan menjawabkan soal nomor 2 yang pada gambar pertama, yaitu ada prosesor berfungsi untuk menjalankan instruksi dari program, mengendalikan operasi sistem komputer, mengelola data, dan mengkoordinasi kerja komponen lainnya seperti memori dan perangkat. Input atau output ini adalah inti dari komputer yang memastikan semua tugas komputasi dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, pada gambar kedua yaitu ada gambar scanner. Scanner mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi format digital, memungkinkan penyimpanan, pengeditan, dan berbagai. Scanner juga mendukung teknologi OCR untuk menganalisis teks dalam dokumen yang dipindahi, serta pemindahan barcode dan QR code untuk aplikasi seperti inventaris dan transaksi. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal pertanyaan dari nomor 3. Pada gambar ketiga yaitu ada gambar not bright itu di panahnya. Lalu yang keempat itu ada CPU socket, dan yang kelima itu ada ATA atau ID connector. Selanjutnya pada nomor 4 di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Pada nomor 1 di sini ada RAM. RAM itu namanya Samsung, mereknya Samsung, kapasitasnya 4 GB yang ini. Selanjutnya itu prosesor. Di sini prosesornya yang ada di laptop ini itu namanya AMD Atom Silver 3050U with Radeon Graphics 2 CPUs 2.3 GHz. Selanjutnya itu ada hard disk. Partition stylenya GUID Partition Table atau GPT. Kapasitinya 2 GB 244182. Selanjutnya di sini untuk LAN yaitu ada Intel, namanya mereknya Intel Corporation. Nah, terus kecepatannya 72200000. Lalu selanjutnya di sini ada VGA yaitu mereknya AMD Radeon Graphic Processor. Spesifikasinya 2265 MB atau sekitar berapa giga gitu. Di sini BIOSnya ada X409DAP.300. Lalu di sini sistem operasinya yaitu Windows 11 Pro. Spesifikasinya 64 bit. 10.0 build 22631. Berikut 7 software yang terinstall di laptop saya.
Di sini saya akan memilih 7 softwarenya. Yang pertama itu ada PowerPoint. PowerPoint berguna untuk membuat hasil presentasi. Lalu selanjutnya di situ ada Spotify. Spotify itu berguna untuk mendengarkan musik sesuai dengan playlist kita. Lalu selanjutnya ada Tableau. Tableau digunakan untuk membuat analisis hasil presentasi dari data mentah. Selanjutnya ada CorelDRAW. CorelDRAW digunakan untuk mendesain. Lalu selanjutnya ada Zoom. Zoom digunakan untuk berinteraksi seperti video call. Lalu selanjutnya ada Visual Studio Code digunakan untuk membuat codingan untuk membuat web. Dan yang terakhir itu ada OBS Studio. OBS Studio gunanya untuk merekam atau merecord tampilan yang ada di laptop kita. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal terakhir, yaitu nomor 5. Di sini proyek kami mengambil aplikasi Wireshark. Jadi aplikasi Wireshark itu perangkat lunak analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan dalam waktu nyata. Wireshark dapat digunakan untuk memecahkan masalah jaringan, mengidentifikasi gangguan, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan bahkan memecahkan masalah keamanan. Lalu di sini juga kami menggunakan AI Gamma Apps, yaitu alat presentasi yang membantu kami membuat presentasi dengan kekuatan AI. Gamma AI memungkinkan kami menyajikan ide dan informasi dalam bentuk ringkas menggunakan teks, gambar, dan grafik. Menurut saya cukup sekian jawaban UAS saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.